Di tengah gencarnya dakwah tauhid yang menyeru kepada kemurnian ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, muncul satu fenomena yang sangat menyedihkan. Namun itu nyata. Reaksi keras dari kelompok yang mengklaim sebagai dirinya Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Nahdlatul Ulama atau yang lebih kita kenal NU, alih-alih menyambut dakwah tauhid sebagai jalan untuk memurnikan akidah umat Islam. NU justru menunjukkan ketakutan mereka, perlawanan mereka, bahkan permusuhan mereka secara terang-terangan. Apa yang membuat NU gentar menghadapi dakwah tauhid? Apakah karena dakwah ini mengganggu eksistensi kiai mereka? Ataukah karena selama ini umat dibutakan dengan kepalsuan yang kini mulai terbongkar? Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Leo Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang mengapa NU takut menghadapi dakwah tauhid. Teman-teman sekalian, dakwah tauhid yang dibawa oleh Salafi menyeru umat untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata, meninggalkan segala bentuk syirik modern seperti tawasul kepada orang mati, tabaruk dengan benda-benda keramat, mengagungkan kuburan wali, meminta hajat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semua ini teman-teman sekalian bertentangan dengan tauhid uluhiyah dan NU tahu itu. Tapi mereka tak bisa melepaskan karena itu sumber loyalitas dan identitas kultural mereka. Maka wajar jika dakwah tauhid dianggap sebagai ancaman terhadap tradisi. Padahal sebenarnya teman-teman sekalian yang terancam adalah praktek syirik dan bid'ah yang sudah mengakar di tubuh organisasi mereka. NU dengan bangga mengaku sebagai pengikut Aswaja atau yang kita kenal Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi faktanya teman-teman sekalian, mereka menolak akidah salaf tentang Allah beristiwa di atas arsy dan menggantinya dengan tafsir Jahmiyah, yaitu Allah ada di mana-mana. Mereka mengamalkan ritual tahlilan, yasinan, maulidan yang tak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka juga membela tasawuf ekstrim, bahkan membuka ruang bagi ajaran widatul wujud yang jelas-jelas kufur. Lalu di mana sunnahnya? Di mana manhaj salafnya? Dakwah tauhid membuka mata umat bahwa yang selama ini disebut aswaja adalah nama besar tanpa isi. Dalam forum-forum ilmiah, teman-teman sekalian, Ustadz Salafi datang membawakan hujjah, dalil dan pemahaman para sahabat. Apa respon NU? Mereka bilang Salafi terlalu kaku. Mereka tuduh Wahabi itu radikal. Mereka fitnah dengan sebutan Salafi anti budaya. Padahal yang dibantah adalah syirik dan bid'ah, bukan budaya yang baik. Tapi karena mereka tak mampu menjawab dengan dalil, mereka menserang Salafi secara personal. Stigmatisasi jadi senjata mereka. Di banyak tempat teman-teman sekalian, NU menciptakan sistem kultus kiai. Ucapan kiai adalah hukum. Dalilnya bertentangan, maka dalil itu diputar. Mengkritik kiai dianggap sebagai menghina ulama. Sementara teman-teman sekalian, dakwah Salafi mengajarkan kepada kita tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat banyak pengikut fanatik NU bimbang, bahkan marah, karena mereka harus memilih antara loyalitas buta kepada kiai atau ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan inilah ketakutan terbesar NU. Umat mulai berani berpikir dan mencari dalil sendiri. Ironi terbesarnya teman-teman sekalian, NU jarang sekali membongkar kesesatan Syiah. NU bermitra dengan kaum liberal,
yang menghina sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi NU galak yang luar biasa kepada dakwah salafi yang justru menghidupkan sunnah dan memberantas kesyirikan. Apa artinya ini teman-teman sekalian? Apakah NU benar-benar penjaga akidah umat, atau justru penjaga tradisi yang sudah tercampur dengan kesesatan? Teman-teman sekalian, jangan lagi tertipu oleh klaim Aswaja jika isi ajarannya bertentangan dengan dakwah sunnah. Jangan lagi fanatik kepada kelompok yang lebih takut kehilangan pengaruh kultural daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita kembali kepada tauhid yang murni. Tinggalkan segala bid'ah dan takhayul. Beragama berdasarkan dalil, bukan tradisi semata. NU tahu bahwa dakwah tauhid tidak hanya mengancam akidah yang menyimpang, tetapi juga mengganggu stabilitas bisnis keagamaan yang selama ini dijaga rapi oleh mereka, seperti tradisi haul yang dijadikan ajang pemasukan, ziarah kubur dan tabaruk dikomersialkan, sedekah kematian jadi budaya menguntungkan. Ketika dakwah salafi datang membongkar semua ini, NU merasa bahwa budaya mereka sedang dihancurkan. Padahal teman-teman sekalian, yang dihancurkan adalah sumber penyimpangan. Mereka takut sekali umat sadar dan tidak lagi tunduk pada sistem yang dikemas atas nama agama, padahal jauh dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Wahabi sendiri sengaja terus digunakan untuk menakut-nakuti umat, sebuah istilah yang penuh stigma. Wahabi itu radikal. Wahabi tidak cinta Nabi. Wahabi perusak tradisi Islam. Padahal tidak ada satupun ulama salafi yang menyebut dirinya sebagai Wahabi. Ini hanyalah label propaganda. Tujuannya sangat jelas, yaitu membunuh karakter sebelum membunuh argumen. Dengan cara ini teman-teman sekalian, mereka berharap umat tidak lagi mendengarkan isi dakwah tauhid, melainkan sibuk dengan kebencian yang direkayasa. Kini bukan zamannya lagi ikut-ikutan, bukan zamannya ikut harus hanya karena semua orang begitu. Sudah saatnya umat Islam itu berani memisahkan antara Islam dan tradisi yang menyimpang. Berani bertanya, mana dalilnya? Siapa yang mengamalkannya dari kalangan para sahabat? Berani keluar dari belenggu Aswaja versi lokal yang justru menjauhkan dari manhaj salaf. Ingat, surga bukan milik organisasi teman-teman sekalian, dan keselamatan tidak ditentukan oleh banyaknya pengikut, tapi oleh ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, salafi dan dakwah tauhid memang minoritas, tetapi kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah, melainkan oleh dalil dan kesesuaian dengan manhaj sahabat. NU boleh gentar, mereka boleh mencaci dan menolak, tetapi dakwah tauhid akan terus hidup karena ia adalah warisan para nabi. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan mulut-mulut mereka, tetapi Allah akan sempurnakan cahayanya walau orang-orang kafir membenci. Al-Qur'an surah As-Saff ayat ke-8. Selama masih ada yang menyeru kepada la ilaha illallah dengan pemahaman yang benar, selama masih ada yang menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengajak meninggalkan syirik serta bid'ah, dakwah tauhid akan terus berjalan. Dan kepada mereka yang menolak, menentang, bahkan memusuhi, ingatlah, kalian sedang melawan ajaran Rasul, bukan sekedar kelompok. Siapa yang menolak sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.